Devarim atau Kitab Ulangan pasal 21. Apabila seseorang didapati terbunuh, tergeletak di tanah yang telah Yahwe Elohimmu berikan kepadamu untuk memilikinya, dan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka tua-tuamu dan para hakimmu harus keluar, dan mereka harus mengukur jarak ke kota-kota yang ada di sekitar orang yang terbunuh itu. Dan haruslah terjadi bahwa kota yang terdekat dengan orang yang terbunuh itu, tua-tua dari kota itu harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipekerjakan dan yang belum pernah menghela dengan kuk. Dan tua-tua kota itu harus membawa lembu muda itu turun ke suatu lembah yang terdapat aliran air dan yang belum pernah dibajak atau ditaburi. Dan mereka harus mematahkan batang lehernya di sana dekat aliran air itu. Dan para imam, anak-anak Lewi, haruslah mendekat, karena Yahwe Elohimmu telah memilih di antara mereka untuk melayani Dia dan untuk memberkati dalam nama Yahwe, dan atas ucapan mulut mereka setiap pertengkaran dan setiap serangan akan terbukti. Dan tua-tua dari kota yang paling dekat dengan orang yang terbunuh itu harus membasuh tangan mereka di atas lembu betina muda yang batang lehernya dipatahkan di dekat aliran air itu. Dan mereka harus menjawab dan berkata, "Tangan kami tidak pernah mencurahkan darah ini, dan mata kami tidak pernah melihatnya. Ya Yahwe, tudungilah umatmu Israel yang telah kau tebus, dan janganlah kau tempatkan darah yang tidak bersalah di tengah-tengah umatmu Israel. Dan darah itu akan menjadi tudung bagi mereka. Dan engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antaramu, karena engkau harus melakukan apa yang benar di mata Yahwe. Apabila engkau pergi ke dalam peperangan melawan musuh-musuhmu, dan Yahwe Elohimmu telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau telah membawa mereka sebagai tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan seorang wanita yang cantik parasnya, lalu jatuh cinta padanya dan mengambilnya sebagai istri bagimu, maka engkau harus membawanya masuk ke tengah-tengah rumah tanggamu, dan dia itu harus mencukur kepalanya dan memotong kukunya, dan harus menanggalkan pakaian tawanan darinya, dan harus tinggal di rumahmu, dan harus meratapi ayah dan ibunya sebulan lamanya. Dan sesudah itu engkau dapat mengawini dan menghampirinya sehingga dia menjadi istrimu. Dan akan terjadi apabila engkau tidak menyukainya lagi, maka engkau harus membiarkan dia pergi atas kehendaknya, dan engkau tidak boleh menjualnya untuk bayaran perak. Engkau tidak boleh memperlakukan dia sebagai budak, karena engkau telah merendahkan dia. Apabila seorang pria memiliki dua istri, yang seorang dicintai dan yang lain dibenci, dan mereka telah melahirkan anak-anak bagi dirinya, baik istri yang dicintai maupun istri yang dibenci, dan apabila anak laki-laki yang sulung lahir dari istri yang dibenci, maka terjadilah pada hari dia membuat anak-anaknya mewarisi apa yang menjadi miliknya, dia tidak boleh menyatakan anak yang dicintai sebagai yang sulung di hadapan anak yang dibenci, yang sesungguhnya anak sulung. Sebaliknya, dia harus mengakui yang sulung adalah anak yang dibenci itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala apa yang didapati sebagai miliknya. Karena dialah permulaan kekuatannya, baginyalah hak kesulungan itu. Apabila pada seseorang ada anak laki-laki yang keras kepala dan tidak taat, yang tidak mendengarkan suara ayahnya dan suara ibunya, dan meskipun mereka telah mengajarnya, tetapi dia tidak mau mendengarkan kepada mereka, maka ayah dan ibunya harus memegang ia dan membawanya kepada tua-tua di kotanya dan ke gerbang kediamannya. Dan mereka harus mengatakan kepada tua-tua kotanya, "Anak kami ini keras kepala dan pemberontak. Dia tidak mau mendengarkan suara kami. Dia adalah seorang yang rakus dan pemabuk." Dan semua orang sekotanya harus merajam ia dengan batu sampai dia mati.
Demikianlah engkau harus menyingkirkan yang jahat dari antaramu, supaya semua orang Israel akan mendengar dan takut. Dan apabila seseorang melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati, dan dia dihukum mati, dan engkau menggantungnya pada sebuah pohon, maka jangan membiarkan mayatnya tinggal di atas pohon sepanjang malam, tetapi engkau harus menguburkannya pada hari itu juga, sebab orang yang tergantung adalah kekejian bagi Elohim. Dan janganlah menajiskan tanahmu yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu sebagai milik pusaka.